Keadilan adalah hal yang harus dan wajib kita terus perjuangkan. Keadilan dalam sejarahnya telah banyak mengalami perdebatan. Plato mengatakan keadilan hanya ada dalam perundang-undangan dan hukum yang dibuat oleh para ahli. Hans Kelsen berpendapat keadilan kecocokan dengan hukum positif, terutama dengan perundang-undangan yang ada di dalamnya. Lalu bagaimana nih dengan kasus Pak Novel Baswedan? Pelakunya hanya dituntut 1 tahun penjara. Sudahkah memenuhi unsur keadilan? Mari kita telaah bersama-sama. Secara garis besar, kasus ini adalah tentang penganiayaan. Lalu, apa sih arti dari penganiayaan itu sendiri? Penganiayaan sendiri menurut KBBI memiliki arti perlakuan yang sewenang-wenang, penyiksaan, penindasan, dan sebagainya. Kita tidak boleh membiarkan penganiayaan itu terus berlangsung. Itu kata KBBI. Dan penganiayaan dibagi menjadi dua, penganiayaan ringan dan penganiayaan berat. Dan kasus ini selayaknya dihukum dengan penganiayaan berat karena jelas terdapat luka berat. Luka berat pun telah dijelaskan dalam pasal 90 KUHP. Yang pertama, jatuhnya sakit atau luka yang tak ada harapan sembuh. 2, untuk selamanya tidak mampu menjalankan tugas jabatan. 3, kehilangan salah satu panca indera. 4, mendapat cacat berat. 5, terganggunya daya pikir selama lebih dari 4 tahun. 6, gugur atau mati kandungan seorang perempuan. Ini sudah jelas bahwa kasus ini adalah penganiayaan berat. Kasus ini pun dinilai sudah terencana dan direncanakan oleh pelaku untuk menyerang Pak Novel Baswedan selaku aparatur negara. Karena itu dalam primernya menggunakan pasal 355 ayat 1 karena adanya unsur yang terencana terlebih dahulu. Dan tiba-tiba kita dikagetkan dengan subsidiarnya menggunakan pasal 351 yang paling lama tuntutannya cuma 2 tahun penjara. Alasannya nggak ada unsur sengaja ataupun terencana. Wah. Oke, kita coba berdamai dan mencoba tabayun dengan alasan gak jelasnya itu. Misalkan ini si pelaku nih. Kemudian dia bangun mendengar azan subuh dan melihat air keras. Dan tanpa sengaja, tanpa niatan dia bawa tuh air keras. Menurut lu mungkin gak? Menurut gua sih dia punya niatan dan sengaja, men. Terus dia keluar tuh. Dia keluar jalan. Di tengah jalan dia ketemu Pak Novel Baswedan. Kemudian dia siramkan tuh air keras ke badannya. Kalau dia nggak sengaja dan nggak punya niatan, harusnya tuh dia minta maaf di sini. Pak, saya minta maaf, nggak sengaja ngelempar air keras ke badan bapak, malah ke muka, ke mata bapak. Bukannya minta maaf pas kasus ini udah larut, sampai akhirnya dia minta maaf. Dan yelah min, lu gak usah lebay. Sekeras-kerasnya itu air keras, itu kan tetap air. Oke, gue coba cari tahu apa sih itu air keras. Gue temuin di popbella.com. Katanya gini nih, air keras itu merupakan larutan asam kuat yang jika mengenai kulit akan menimbulkan nyeri dan membuat kulit mengalami luka bakar. Air keras terdiri dari beberapa jenis seperti asam sulfat, asam klorida, dan asam fosfat. Dan biasanya diperuntukkan bagi kebutuhan industri. Ini yang belum bilang air keras tetap aja air. Dia tuh bahaya, goblok. Dan gue pun cari tahu ya tentang penggunaan air keras untuk penganiayaan di negara lain. Gue dapet nih di tempo.co Jakarta. Menurut Estu menuturkan ada sejumlah negara yang memiliki aturan tersendiri tentang penyiraman air keras. Di India misalnya, pelaku diancam 10 tahun penjara dan dapat diperpanjang menjadi pidana seumur hidup. Adapun di Bangladesh, ada 2 undang-undang khusus terkait penyerangan menggunakan air keras. Aturan untuk mencegah dan menanggulangi. Kalau mengakibatkan luka berat, ancamannya 7 sampai 14 tahun hukuman penjara. Ini artinya air keras itu jelas-jelas berbahaya. Yang mana kalau lu bawa air keras jelas tujuannya untuk melukai luka berat men pada korban. Nah, yang lebih mengagetkan katanya dalam kasus ini pelaku mendapat keringanan. Padahal dalam pola pemberatan itu terdapat 3.
pemberatan karena adanya pembarengan. 2, dalam kategori khusus, dalam hal ini terjadinya pengulangan. Selain itu diberatkan pada kualifikasi khusus dari objek delik seperti penganiayaan yang dilakukan terhadap ibu, bapak, istri, atau anak pelaku. 3, seorang pejabat yang melakukannya melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, dan itu semua harusnya ditambah sepertiga, bukannya dikurangi, dengan alasan ia telah mengabdi pada negara. Kalau alasannya mengabdi, orang yang membersihkan jalanan lebih pantas disebut mengabdi. Guru-guru yang mendidik anak bangsa hingga akhirnya ada yang jadi presiden, profesor, dan ilmuwan, itu juga lebih pantas disebut mengabdi. Bener gak? Dari kasus ini, gue memiliki pertanyaan. Indonesia ada apa enggak sih jika dilihat dari fungsi negara? Yang pertama kesejahteraan, 2 keadilan, 3 keamanan, 4 penertiban. Dan 4-4-nya hari ini masih sangat kurang kita rasakan. Akhirnya gue berkesimpulan bahwa Indonesia itu ada, tapi tidak memiliki ruh Pancasila yang sekarang mulai ditinggalkan. Akhirnya membuat Indonesia seperti zombie, mayat hidup yang tidak memiliki ruh, nggak punya arah, nggak punya tujuan. Masyarakatnya pun demikian. Itu pendapat gue dalam kasus ini, dan gue bakalan terima si pelaku ini dihukum dengan 1 tahun penjara, dengan catatan pelaku utama yang menyuruh ini pelaku harus diusut sampai ketemu dan dihukum. Kalau bisa matanya dibutakan pula. Kalau ini nggak dilakukan akan bahaya, akan terjadinya kekacauan stabilitas sosial, yang mana masyarakat sudah tidak percaya dengan penegakan hukum, dan itu bahaya bagi negara kita. Segitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.